Akulturasi cita rasa Oriental dan Nusantara bersatu dalam baluran kuliner khas kota Kediri, tahu. Resep masa lalu yang lestari hingga memikat lidah masa kini. Diramu di dapur tua dengan cara lama, kental akan sejarah kuliner yang membaur dalam kehidupan sosial masyarakatnya yang beragam. Halo, senang sekali saya Gia Clarissa kembali hadir menyapa Anda dalam program CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya akan banyak sekali isu-isu seputar Jawa Timur yang akan kita bahas bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan yang tentunya sangat banyak di Provinsi Jawa Timur, yaitu tentang potensi UMKM lokal Jawa Timur, khususnya di Bumi Kediri. Tidak sendirian, saya hari ini ditemani oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi B dengan Bapak Hadi Setiawan dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Pak Hadi? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya Pak ya. Waalaikumsalam. Nah ini Pak tadi boleh ceritakan sedikit nih Bapak dari mana sih? Ini sebelumnya kayaknya habis pulang reses juga ya kemarin tuh Pak. Oleh-olehnya apa nih Pak, cerita-cerita? Jadi kan kebetulan saya per hari ini ada sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Kediri yang pada dasarnya harus lebih fokus selain fokus kerja di DPRD untuk membangun jaringan dan persiapan kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Kediri. Paling tidak waktu itu ya harus sebagian dicurahkan di Kabupaten Kediri. Kemarin kebetulan agak padat bulan-bulan ini sebagai Ketua DPD sekaligus sebagai anggota DPR di Provinsi. Ya agak lumayan dari Jakarta, dari Kediri kegiatan dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur yang memang eventnya dalam beberapa bulan ini dalam rangka menjaga kelestarian budaya masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kami Komisi B beserta Disbudpar Jawa Timur melaksanakan pekan gelar budaya. Itu mulai dari wayangan, ludruk, terus ada juga tayub, pokoknya seni-seni budaya yang ada di masyarakat itu diangkat kembali dan ditunjukkan kepada publik bahwa budaya ini masih ada dan harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat serta pemerintahan Jawa Timur. Setelah itu kita ke Jakarta, ada tugas lain dari partai. Cuma 5 jam harus kembali lagi ke Surabaya. Kebetulan ada kunker komisi terkait masalah ketahanan pangan, dalam hal ini susu sapi perah yang ada di Granti Pasuruan. Nah, itu setelah itu kembali lagi ke Surabaya dan untuk persiapan doa bersama yang diadakan DPP Partai Golkar untuk seluruh Indonesia. Kami seluruh partai di seluruh DPD Partai Golkar mulai tingkatan kabupaten sampai pusat melakukan doa bersama untuk keselamatan bangsa, untuk kemakmuran Indonesia. Cukup panjang dan semua kegiatannya rata-rata langsung bersentuhan dengan masyarakat ya Pak, Betul. sangat dekat dengan masyarakat. Dan hari ini juga pemirsa spesial sekali karena Pak Hadi ini hadir juga sekaligus ingin membuktikan bahwa Pak Hadi ini hadir di tengah-tengah UMKM lokal Jawa Timur ya. Seperti hari ini tadi juga menarik karena Pak Hadi bawa sedikit produk contoh ya Pak dari Kabupaten Kediri. Ini tadi bawa apa aja nih Pak? Ada tahu ya. Waduh, Kediri ini kan terkenal dengan tahu Kediri. Nah itu pusat tahu itu ya di Kediri. Nah, itu ada tahu kuning gitu ya. Ya. Tahu kuning itu kayak apa ya, keras, kayak kelihatannya keras dan memang padat, tahunya itu padat. Jadi kalau cukup dimasak itu cukup direbus atau cukup digoreng sama sambal kecap atau cabai aja sudah
terasa bedanya. Dan saya sekaligus langsung membayangkan ini gimana nikmatnya. Ya, jadi yang paling terkenal Nah. memang di Kediri itu tahu ya. Tahu Kediri. Tahu Kediri dan Kemudian, ada juga getuk pisang. Getuk Itu pisang. memang topnya Kediri itu khas oleh-oleh yang dibawa dari Kediri. Oke. Diproduksi di Kediri, dijual di Kediri, dan saking laris manisnya tahu dan getuk ini, sekarang banyak juga yang mengatakan tahu-tahu itu juga dicat kuning atau diwarnai kuning, seakan khas dengan Kediri, tapi juga ya itu macam-macam cara promosi. Tapi yang paling afdol dan paling jelas kualitasnya ya tahu Kediri di Kediri. Oke, belum ke Kediri kalau belum merasakan tahunya, Pak. Tahu Kalau Kediri, orang-orang betul. biasanya melihatnya seperti itu. Dan Betul. hari ini konsep podcast kita juga sebenarnya agak berbeda dari konsep-konsep sebelumnya karena kita hadir langsung di UMKM Jatim. Ya, Nah, Pak, ini kalau boleh cerita, Pak, bagaimana sih Anda melihat dengan potensi-potensi produk-produk UMKM lokal ya di Jatim, mungkin secara khusus di Kediri dari zaman ke zaman. Apakah sekarang ini memang UMKM ini memang sudah benar-benar mendapatkan support penuh atau memang mereka sudah berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi? Kalau Anda melihatnya seperti apa? jadi potensi UMKM itu jelas ya. Potensi UMKM di seluruh bidang, di seluruh bentuk, di khususnya Provinsi Jawa Timur itu beraneka macam. Jadi mulai dari basah, kering, terus padat, itu sampai yang yang menarik untuk warna-warni itu ada di Jawa Timur ini. Coba kita bayangkan aja terkait masalah tahu saja. Tahu itu ada di Kediri juga ada, di lain juga tempat ada, Pasuruan juga ada, tapi punya khas sendiri-sendiri. Sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah bentuk makanan lain. Selain tahu ada juga keripik. Jadi kan ada kayak keripik tahu itu. Oke, Itu snack ya, bentuk snack ya, snack, makanan bentuk kecil. snack. Jadi itu kan bentuk macam-macam sudah berubah dari zaman dulu yang sebetulnya tahu ya seperti itu menjadi sebuah olahan, sebuah bentuk baru yang akan memudahkan pemasaran kan begitu. Kita coba lihat lagi kopi. Kopi itu ada kopi ijen, ada kopi yang setahu saya di Kediri, di Tulungagung itu ada kopi hijau, ada kopi hitam kayak tempat waris itu salah satu legenda kopi di Tulungagung. Kalau ke Tulungagung, kalau penikmat kopi belum ke sana itu kurang afdol juga. Jadi ada juga kopi lereng wilis di Kediri juga ada. Jadi banyak sekali kopi-kopi bentuk makanan dan olahan dari masyarakat. Peyek juga banyak. Itu saya rasa dengan mengingat kembali pada saat COVID bahwa UMKM ini adalah penopang tertinggi dalam menjaga perekonomian bangsa. Dengan UMKM yang luar biasa pada saat COVID kemarin, bangsa ini ekonominya tidak jadi ambruk. Dengan UMKM yang kuat itu dibuktikan bahwa kita negara Indonesia ini tidak mengalami inflasi yang dahsyat seperti di Malaysia ataupun di Perancis. UMKM ini benar-benar sudah membuktikan diri bahwa UMKM yang tangguh bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dan bisa menjaga perekonomian bangsa. Itu sudah terbukti menurut kita ya untuk UMKM. Sehingga itu menjadi bukti bahwa UMKM sendiri ini merupakan salah satu penopang ekonomi bangsa ya Pak. Betul. Di Jawa Timur apalagi kita melihat setiap daerah punya ciri khas Ciri ya Pak. khas sendiri. Di Kediri ada tahu, terus tadi juga ada beberapa display ada bandeng dan lain sebagainya ya Pak. Betul. Yang ini sebenarnya harus kita angkat banyak ya ke publik bahwa Jawa Timur itu begitu kaya akan UMKM-nya. Betul. Banyak sekali yang masih akan kita bahas Pak, terutama tantangan. Nah ini kan juga menjadi salah problem ya Pak. Namun kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan
laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Di tengah hiruk pikuk kota Jakarta ada satu restoran yang menyajikan aneka sajian khas kota berjuluk Kawanua dengan bumbu woku dan rica-rica. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, masih bersama dengan Pak Hadi Setiawan. Pak, tadi kita sudah sedikit banyak menyinggung tentang potensi-potensi ya di UMKM di Kediri. Nah ini Pak, saya boleh buka dengan data ya Pak ya. Jumlah UMKM di Kota Kediri ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada September 2024, datanya jumlahnya mencapai 10.600 lebih UMKM. Namun bukan berarti tanpa tantangan ya Pak. Sebenarnya apa sih supporting pemerintah untuk mendukung UMKM lokal Kediri? Itu di Kediri, Di Kediri, kota ya. Di kota, oke. Kota Berarti padahal lebih banyak lagi lebih harusnya? banyak lagi Lebih di banyak, lebih dari 10.000. Dan kabupaten. 2024 ini ya Pak ya? Ya 2024, jadi itu dikali kalau di kabupaten itu sekitar dikali 40%. Wow, Jadi masih banyak 40 kali ya, 4 masih kali itu dari 40 situ. kali lipatnya. Jadi 4 kali dari 40. 10.000 kurang lebih ya 40.000 lebih. Jadi ada kurang lebih kalau di kabupaten itu ya sekitar 100.000 lebih UMKM yang baik itu tercatat maupun yang tercatat. Jadi di tingkat provinsi itu sudah bisa dibayangkan kalau hanya di tingkat kabupaten kota aja sekian ribu. Nah, nanti bagaimana dengan tingkat provinsi? Maka dari situ kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan dan melindungi UMKM dan koperasi di masyarakat yang dikelola oleh masyarakat di Provinsi Jawa Timur, kami sudah melakukan perubahan di 2024 kemarin dengan merubah perda, yaitu perda tahun nomor 1 di tahun 2024 tentang perlindungan terhadap koperasi dan UMKM. Tersekaligus di situ juga diserapkan bagaimana fasilitas yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM. Di Provinsi Jawa Timur 2026 nanti kami sudah menganggarkan kurang lebih sekitar 87 miliar untuk pelaksanaan UMKM dan koperasi. UMKM ini ya kembali saya sampaikan bahwa sebuah hasil dari rakyat yang mungkin kuatnya kemarin itu memang dipengaruhi oleh unsur kekuatan alam dan masyarakat. Kejadian COVID 2020 itu menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa ini, ekonomi kita ini sudah dijamin dan dijaga oleh masyarakat, oleh alam. Ditunjukkan bahwa berdirinya UMKM itu termasuk keterpaksaan. Ya kan? Dan mereka yang melekat dalam diri UMKM itu juga ada digital, ada digital sendiri. Kayak sosial digital itu dengan sendirinya karena ada batasan-batasan yang diterapkan oleh aturan, regulasi yang mengatur bahwa masyarakat dilarang untuk berkelompok, berkerumun, kan begitu. Tetapi dari situ lahirlah kekuatan dasar dari masyarakat yang mempunyai daya saing dan mempunyai nilai jual yang tinggi, yaitu produk UMKM. Seperti yang kita rasakan hari ini kan, ada tahu, ada juga kue-kue, ada juga ini kulit ikan, ada bandeng asap. Ya. Ini salah satu bentuk kekuatan yang ada di masyarakat Jawa Timur. Dan saya yakin ini juga berasal dari Jawa Timur semua. Kayak bandeng asap ini kita memiliki produksi bandeng itu ada di Gresik, ada juga di Surabaya kecil, di Sidoarjo, ada juga di sekitar Lamongan. Jadi itu produksi dari masyarakat yang ada di sekitar kabupaten kota yang ada di situ. Ada juga ini
kulit ikan. ikan. Patin ini tadi tuh ya. Kalau Kulit ikan ini bisa ada patin, kebetulan ini patin ya. Ada juga gurame bisa, ada juga kulit tuna. Masing-masing berbeda konsepnya. Jadi kalau kulit tuna otomatis itu adanya di pesisir. Berarti menunjukkan UMKM yang ada di pesisir sekitar laut, baik itu Pantura maupun pantai selatan, itu bisa memproduksi kulit tuna. Tetapi kalau patin dan gurame serta ikan-ikan yang lain, itu tidak ada aturan. Jadi kebetulan kalau tidak salah, menurut data analisa kami dari teman-teman pelaku UMKM di bidang perikanan ini, ada yang paling besar di Tulungagung, sama juga di sekitar Sidoarjo sebagian besar. Kalau kulit patin itu ada besar di Tulungagung. Ada juga kayak sudah dipotong-potong itu pinset atau dijual dagingnya saja itu Tulungagung besar banget hasilnya. Jadi yang saya tahu seperti itu menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur berkembang sesuai dengan kebutuhan serta keadaannya masing-masing. Dari sini pemerintah Jawa Timur harus memastikan bahwa kelangsungan UMKM harus tetap dijaga dan dikembangkan. kemudian saya juga melihat di sosial media Anda, bahkan Anda sering sekali ya Pak ya ini terlibat turun langsung, belanja langsung di UMKM lokal, mendengar aspirasi daripada pelaku usaha kecil ini sendiri Pak. Rata-rata apa sih Pak kalau keluhan yang sampai ke teman-teman Dewan terkait masalah UMKM di Jawa Timur? Mungkin bisa diceritakan dari dapil Anda seperti apa rata-rata? Jadi kalau UMKM ini memang melekat ya, yang saya tahu persis, melekat dalam sebuah kegiatan, di mana ada kegiatan masyarakat, khususnya berkelompok, berkerumun, itu ada di situ komunitas UMKM yang menyertai ekonomi kreatifnya, menyertai di situ. Tapi kalau yang seperti yang saya sebutkan tadi, patin dan tahu itu kan tidak. Jadi ini kehebatan dari UMKM Indonesia, kehebatan dari pelaku bisnis, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur, bahwa ada yang memang melekat dalam pergelaran tertentu. Kayak orang jual pentol, itu kan termasuk juga UMKM. Ada orang jual kayak macam-macam mainan kecil-kecil anak-anak itu mungkin jepit rambut atau sebagainya, atau mainan belangkon-belangkonan, itu kan melekat dalam sebuah kegiatan masyarakat. Dari sini kami Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Budaya DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Budaya dan Pariwisata menggelar gelar budaya. Di situ selalu melekat ekonomi kreatif orang-orang yang bergerak di bidang UMKM yang saya sebutkan tadi, jual pentol sampai jual balsem. Jadi dalam pegelaran itu selalu melekat itu. Orang jual pentol ya penikmatnya adalah komunitas anak-anak dan orang tua yang suka. Tapi orang jual balsem, Rexona itu laku juga. Dalam setiap pegelaran pasti itu laku. Orang jual Rexona karena anak muda-muda yang pakai Rexona dalam arti ya pewangi ya. Yang muda pakai kesempatan anak muda-mudi untuk bertemu dan mengajak main atau mengajak lihat tontonan, itu pasti pakai wangi-wangian. Balsem juga demikian, laku. Karena apa? Ketika pagelaran wayang atau pagelaran campur sari itu kan butuh waktu lama. Butuh tempat duduk yang dia duduk terus sambil menikmati itu. Pasti kaki-kaki nenek-nenek, emak-emak mulai kan pegel ya mulai Pak. pegel linu, nah itu pakai balsem. Jadi insya Allah kalau pagelaran seni budaya, di situ juga melekat UMKM. Di sinilah salah satu bentuk keperhatian kami dalam mengusahakan antara budaya dan UMKM itu harus tetap ada dan berkesinambungan.
Dan itu butuh sinergi ya Pak, tidak Butuh hanya dari sinergi, pemerintah saja, namun betul. juga kreativitas dari masyarakat Jawa Timur sendiri juga dibutuhkan. Betul. Kemudian juga Pak, kami juga ingin menanyakan masalah akses permodalan yang kerap menjadi masalah. Namun kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Pak Hadi Setiawan, kita membahas masalah UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kediri ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah sedikit melihat banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat UMKM di Jawa Timur, namun bukan berarti tanpa tantangan. Kami juga sempat Pak beberapa kali turun ke lapangan. Nah, ini rata-rata UMKM juga mereka itu ketakutan masalah akses permodalan. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal itu? Apakah memang aspirasi tersebut sudah terserap ke teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, terkait masalah permodalan itu memang menjadi sebuah momok dalam setiap mau memulai karir usaha. Tapi saya juga mempunyai keyakinan sebenarnya permodalan ini bukan untuk UMKM, itu tidak dibutuhkan modal yang besar, tetapi juga harus ada modal, kan begitu. Kami dari Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan itu lewat dana ada di Bank Perkreditan Rakyat, BPR-nya Jawa Timur, itu juga siap untuk menerima tampungan-tampungan permodalan. Di Bank Jatim pun siap untuk menerima masalah yang masyarakat yang dibutuhkan soal pendanaan. Cuma problemnya per hari ini masyarakat itu kepinginnya itu bukan soal hutang piutang, tapi dikasih. Jadi ketika saya pernah bersosialisasi, ini ada yang siap membantu, kita hadirkan juga BPR di Jawa Timur untuk memberikan sosialisasi. Jawabannya hanya satu, Pak, nggak ada modal yang langsung, tidak ada jaminan gitu. Itu kan problemnya kan begitu. Nah, itu pun kita jawab dengan program, baik program dari pemerintah pusat, kan ada program-program itu yang melalui CSR atau melalui lembaga-lembaga bantuan kepada masyarakat. Di Jawa Timur ada namanya Jawarah. Itu program pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan permodalan kepada masyarakat. Ya kurang lebih 3 jutaan per masyarakat ya, per satu kepala keluarga. Sebenarnya kalau dengan konsep UMKM itu, dengan angka 3 juta itu mampu dikembangkan. Problemnya lagi, masyarakat ini, UMKM ini meminta bahwa selain dari 3 juta itu ada pinjaman-pinjaman yang mudah. Tapi kan dalam setiap regulasi diatur dalam bank itu ada syarat-syarat tertentu untuk mengambil pinjaman, kan begitu. Salah satunya harus terbentuk NIB, nomor induk berusaha, ada salah satu domisili yang jelas dan sebagainya. Ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat dan yakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Kediri dan Kediri Kabupaten dan Kota ini, kami DPRD serta pemerintah Provinsi Jawa Timur akan selalu ada bersama dengan masyarakat bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk kelangsungan dan perkembangan UMKM, yang syukur-syukur UMKM ini tidak hanya melibatkan dirinya dan keluarganya, tapi juga bisa menambah penghasilan untuk masyarakat dengan adanya tambahan tenaga kerja
yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Ada simbiosis mutualisme ya, kita Betul. ada efek dominonya, jadi juga menyerap tenaga kerja baru. Ada seperti itu. Di Kediri itu ada susu Maknyus apa itu saya lupa, itu punya tenaga kerja 500 orang. Tenaga kerjanya. Itu kan sudah luar biasa, UMKM yang diprakarsai oleh anak muda mampu menghasilkan tenaga kerja 500 orang. Dan ada beberapa tenaga kerja yang tergabung dalam pengusaha muda itu juga berkreasi membentuk kelompok-kelompok ini sehingga banyak calon pengusaha muda yang tergabung di situ. Ini cukup menarik ya Pak. Kalau tadi akses permodalan juga ini menjadi permasalahan, sama terkait dengan prosedural yang panjang, kemudian ada ketakutan-ketakutan ketika mereka mengurus izin, nanti ketika omsetnya tinggi terus kemudian Betul. pajak, dan itu juga menjadi suatu suatu permasalahan ya untuk UMKM hari ini ketika Betul, mereka betul. berkembang. Bagaimana cara DPRD Provinsi Jawa Timur untuk hadir mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa sebenarnya banyak support dari pemerintah melalui kebijakan, regulasi dan lain sebagainya. Anda Betul. melihat itu seperti apa, Pak? Jadi kami kapan hari sudah lewat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sudah melakukan pelatihan terhadap ibu-ibu ya, penggerak UMKM terkait masalah, kebetulan yang kita latih itu terkait ini, pembuatan pentol, pembuatan sosis dan sebagainya. Itu di Kediri kita lakukan sampai 3 hari. Itu terus akan kami kembangkan soal permodalan. Tapi memang kembali lagi masyarakat butuh penjelasan. Masyarakat butuh sosialisasi terkait masalah permodalan dan pajak. Masyarakat masih takut kalau nanti usahanya berkembang, di situ akan dikenakan pajak berlebih. Padahal di negara ini regulasi sudah jelas-jelas menyatakan bahwa omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Tapi kan mereka takut, maka butuhkan sosialisasi, pengembangan terkait masalah isu-isu, terkait masalah peningkatan sumber daya dan UMKM ini. Itu butuhkan, Mbak. Dan pengurusan INB itu harus terus digencarkan, sosialisasi, digital marketing. Nah, itu terus memang harus dikembangkan karena untuk pendukung utama terkait masalah dunia yang saat ini membutuhkan digital. Betul. Era digitalisasi. Jadi itu yang kelihatannya memang kami harus hadir lebih di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait masalah digitalisasi, terkait masalah pengemasan, packing atau promosi dan sebagainya. Branding dan sebagainya. Itu menurut saya ya memang salah satu tugas kita sebagai anggota DPR. Cukup banyak Pak ya Pak yang harus disupport pemerintah, tidak hanya sekedar masalah akses permodalan. Kita melihat perkembangan zaman juga masalah strategi pemasaran, Betul. pengemasan ya hari ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi proses mereka menggait marketnya mereka Betul. sendiri ya Pak. Masalah digital marketing juga. Nah ini itu juga salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ketika Anda turun ke lapangan, bagaimana respon masyarakat? Kebanyakan ya Pak, kalau yang kami lihat bahwa khususnya ibu-ibu, nah ini mereka belum melek teknologi Pak. Ini gimana untuk mengedukasi mereka supaya ayo belajar atau mungkin menggerakkan anak-anak muda sekitarnya. Betul. Seperti apa Anda melihat? Jadi memang dalam konsep sekarang ekonomi kreatif itu tidak lantas orang memproduksi terus dijual. Tetapi di situ disertai juga cara untuk membuat olahan itu menarik. Salah satunya adalah bahwa UMKM itu tidak bisa berdiri sendiri. UMKM itu harus membangun jaringan kemitraan. Baik itu dengan pendanaan, baik itu dengan Gojek atau yang lain sebagainya, dunia media sosial, itu tidak bisa berdiri UMKM ini, harus membangun kemitraan. Yang kedua, dalam UMKM itu juga harus dibangun branding yang baik, terkait bagaimana mengemas sesuatu produk atau packing ya, itu bagaimana packing itu bisa diterima oleh masyarakat. Terkait masalah itu memang kami sudah pernah memberikan
pelatihan-pelatihan baik digital marketing maupun soal mengemas sesuatu produk. Terus yang ketiga tidak lepas dari itu bagaimana promosi. Ini juga melibatkan media sosial. Bagaimana pelaku UMKM bukan hanya melek terhadap media sosial tetapi juga pelaku dalam media sosial yang itu bertujuan untuk meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, meningkatkan pasar serta membuka kesempatan di bidang usaha-usaha yang lain. Oke. Dan tentunya ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada sinergi dan kesadaran dari masyarakat itu Betul. sendiri. Pak Hadi, terima kasih banyak untuk waktunya dan hari ini juga Anda sekaligus hadir di tengah UMKM warga Jawa Timur ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang mensupport UMKM Amin, lokal amin. di Jawa Timur. Tentunya ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih banyak Pak waktu dan edukasinya hari ini. Sama-sama, Sukses selalu Mbak. untuk Bapak dan Amin. informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Gia Clarissa pamit undur diri. Terima kasih, Dak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Siap. Hadi, sukses selalu. Amin, amin.